Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratul mukarramun, para tuan guru, para tokoh, para asatidz, para orang tua yang mohon izin, mohon maaf namanya saya nggak sebut. Wabil khusus pimpinan majelis Al-Intisam Jaga Wilayah Bulanan, Kakanda Ustaz Ibron Rosadi bin Ustaz Haji Muhammad Zulfan bin Komeng. Yang kedua ada Kakanda Ustaz Ahmad Aki, Kakanda Ustaz Burhani Dr. Handoko Saudara Teknik Mesin STM. Ada Adinda Ustaz Maulana Ishaq dan juga Ustaz Maradon. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita bahwa kita mengkaji hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bainama julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Zata yaumin id tala'at alaina rajulun. Ketika kami berkumpul bersama Rasulullah, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat tapak perjalanannya, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu duduk di hadapan Nabi dan merapatkan kedua lututnya dengan lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, lalu berkata, "Ya Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam." Kemudian Nabi menjawab, "Antashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila." Qala sadaqta. Kemudian orang ini menjawab, "Sadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Nah, melanjutkan kajian kita bahwa kemarin kita sudah membahas syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Nanti kita lanjut puasa, baru haji. Maka kembali kita bahas tentang waktu dia zakat, ya, bahwa kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, waktu dia zakatan. Nah, kembali sedikit saya jelaskan bahwa
kajian kita di sini bukan berarti nggak pakai kitab, Kang Ranto. Bukan. Kita pakai hadis, tapi referensinya tetap dari kitab. Begitu. Kadang kan banyak pengajian pakai kitab. Ya. Kitab Sayyid Maliki Abu Abul Farad, kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, ya, atau karya Imam Nawawi, itu banyak, Naswaul Hibah dan lain sebagainya, atau An-Nawadir karya Imam Syihabuddin Al-Qalyubi, banyak. Tapi adabnya kalau kita pakai kitab, Kang Ranto, adabnya nih. Ya, kalau saya pengajian Selasa, ibu-ibu saya pakai kitab tuh, kitab Lubabul Hadis. Itu kitab ada yang nulis, Mas Wawan. Kayak saya nih nulis buku, atau Bang Imran nulis buku. Kan adabnya kita harus, ya satu kita kirim tawasul nih, Fatihah. Kalau memang beliau udah wafat, kan gitu. Adabnya tuh. Kemudian setahun sekali adain haulnya. Itu adabnya. Kalau kita pakai kitab. Kenapa? Karena kitab ini bukan karya kita, ini karya ulama. Kalau memang kita pakai kitabnya Syekh Nawawi Al-Bansani, tiap tahun bikin haulnya Syekh Nawawi Al-Bansani. Itu baru benar setrumnya. Ustaz Burhani. Nah kalau ajar setahun pakai kitab Syekh Nawawi, cuma modal Fatihah doang. Murah apa mahal Fatihah? Murah. Kalau haul kan urut teguh ya. Ada jeruknya kan itu. Ada kuenya, ada nasinya Mas Eko, kan gitu. Namanya haul itu ada makanannya, ada yang dimakan. Lihatin haul. Itu adabnya. Sekarang enggak. Iya kita mengkaji kitab, tapi adabnya nggak ada. Akhirnya yang hadir bukan Imam Nawawi, yang hadir bukan Imam Ghazali, yang hadir ana khairun minhu, gua lebih baik dari lu. Ya, itu iblis. Jadi seakan-akan kitab ini karangan dia. Itu yang terjadi. Karena nggak kenal Imam Ghazali siapa, bagaimana beliau bisa nulis kitab Ihya Ulumuddin, Mas Roni? Mas Roni nulis status kan berdasarkan pengalaman pribadinya, betul nggak? Betul nggak? Nah, Imam Ghazali, ulama-ulama dahulu dari hasil penelitiannya, hasil perjalanan hidupnya, beliau nulis kitab. Jadilah dibaca orang. Nah kita pakai referensi tetap memang pakai karya ulama, tapi adabnya bikinin haulnya. Kalau kagak, lah emang kitab lu, bukan kitab kita, kecuali kitab kita yang nulis. Makanya saya, kenapa kita mengkaji hadis? Yang kedua, kalau kita pakai kitab, kita ngikutin ya arah kitab. Kalau kita mengkaji fikih dari bab air dulu, ntar wudu, sholat, baru tuh terus. Nah kita nih dengan keterbatasan usia kita, keterbatasan umur kita, kadang-kadang kelemahannya kalau pakai kitab, kitabnya belum hatam, gurunya udah mati. Gitu. Akhirnya matang kagak ibarat masak. Magel dimakan enak kagak. Makanya saya diingetin sama guru saya Kiai Haji Abdul Rauf, guru pakai hadis aja, tapi tetap kajian kita ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ya ada syariat, yaitu yang fikih terkait hukum-hukum. Ya, kadang-kadang karena kita di ranahnya syariat, Mas Wawan, kita debat mulu. Jadi hasil pengajuan debat, lalu berantem, kayak pengacara main-main pasal. Pasal ini salah, pasal ini benar, dari ini. Karena mainnya hukum kan.
Kalau rana kemudian naik lagi, rananya torikot. Ya, torikot itu jalan. Ya, kalau syariat itu jalan besar, torikot itu jalan kecil sempit. Tapi namanya jalan sempit, cepat nyampe. Kalau syariat itu jalan besar, kita pengen ke estet, muter dulu. Tapi kalau kita lewat sempit gitu tuh, lewat Muhammad, nyampe langsung turun ke estet. Nah itu torikot. Tapi kadang-kadang baru nyampe torikot udah berhenti, gak nyampe hakikat. Ada syariat, ada torikot, ada hakikat. Hasilnya itulah ma'rifat yang kita kaji. Jadi kita mengaji rasa. Itu Mas Gunawan. Bukan ada debat, rasa. Yang kita kaji rasa. Nih, kita makan jeruk. Itu jeruk manis apa asam? Kalau kita lihatin doang, kira-kira tahu manis apa asam? Itu Bang Abi udah dimakan, manis apa asam? Ayo. Nah itu, kenapa udah dirasain? Nah itu, torikot itu syariat itu nih, syariat kelihatan nih, sholat, puasa, zakat, syariat. Jalannya torikot nih, masuk ke mulut, jalan tuh kemana? Iya, dirasain di lidah, ini hakikatnya manis, asam, pahit, getir, anyep. Ayo, itu Bang Pakin, ya rasain masing-masing. Iya kembali, nah itulah makanya yang kita kaji ya bukan berarti saya nggak mau bahas zakat. Zakat mah yang dibuka di Google tuh tentang terkait hukum zakat udah jelas. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Iya itu di zaman handphone tinggal nyantel wifi atau pakai kuota buka zakat. Udah orang Islam dari kecil dari sekolah udah tahu zakat. Gitu. Tapi kemana tuh duit zakat? Itu yang terjadi. Nah iya, kadang-kadang itu kan di Quran itu 8 asma. Ya kadang-kadang kita cuman orang miskin sama anak yatim mulu. Padahal di situ ada orang gorimin, orang-orang yang kelilit utang boleh terima zakat. Orang-orang disabilitas boleh terima zakat. Kenapa ini enggak difungsiin? Ya karena ya ucapan doang mulut, prakteknya nol. Nah, kenapa ini saya ngomong? Ya udah. Dalam Quran ya surat Al-A'la terkait zakat ini ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, kemudian mengingat nama Tuhannya, kemudian dia sholat. Nah, qad aflaha. Qad itu ada qad, ada lakot, ada qad, ada inna. Itu beda-beda. Itu taukid, sumpah. Kalau kayak orang Betawi, beneran gak bang, beneran. Itu kalau bahasa kita. Ya qad, bener dah, lo mau beruntung. Qad, sungguh. Aflaha, beruntung. Mantazaka, orang-orang yang mensucikan dirinya. Bukan hanya harta, diri kita juga kudu kita suciin. Kalau emang kita puyeng Mas Eko banyak dosa, apa biar suci diri kita? Obat. Ucapin di dalam dada, astagfirullah, saya banyak dosa ya Allah. Adem lagi tuh. Nah, mensucikan diri ini emang cuma duit doang, harta. Kalau harta kan jelas zakatnya 2,5% Kang Ranto gitu. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah badan kita ini zakatnya apa? Di mulut lisan ini ada zakatnya. Apa zakatnya lisan? Diem. Diem apa? Dengerin orang.
Kita kadang-kadang overdosis, ngoceh aja, lagi jelas. Ya ngomong belok, ngablu apa aja dipakai memang ngobrolin apa, ntar janda, ntar ini, ntar anu, agak jelas. Ya nggak bermanfaat ucapannya. Kalau bermanfaat silakan ngobrol dari malam sampai pagi, yang penting ada kajiannya. Kalau nggak ada yang nggak jelas, cuma ngomong doang, lisan enggak, malah bikin ngaco. Makanya zakatnya lisan diam, zakatnya mata ya merem, zakatnya kuping udah tutup diam. Itulah makanya kita dalam kajian Thariqah ada ujlah. Semua orang-orang besar, semua orang-orang hebat berawal Kang Ranto dari pertapaan kok. Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira, Sunan Kalijaga dari Kalijaga, Sunan Gunung Jati dari Gunung Jati. Nah kita pengen hebat, pengen sukses, pengen beruntung, ayo suciin diri kita, suciin hati kita, nafsu kita. Ntar ketika kita keluar, itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian wazakaros marobihi fasolah. Ketika diri kita udah suci, keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, enak. Apa berat? Allah nyuruhnya lurus, kita belok, sadona. Akhirat ya salah lu, nyebur berkali, lumpur, kotor. Kenapa? Ya salah kita. Makanya kenapa hidup kita seperti ini? Jangan salahin Allah, salah kita. Kadang-kadang kita nggak sadar. Apa sih ya Allah, gue lahir di Jati Bening, gue coba gue lahir di Arab, ketemu Nancy Ajro, gitu ya. Gitu ya. Paling lu lagi rame tuh konser Nancy Ajro. Iya. Nah, iya, kenapa kita lahir di sini? Kenapa Ustaz Teguh lahir di Rawabacang, Ustaz Dona lahir di mana? Medan, Riau, tuh, Mas Wawan, Kang Ranto lahir di Jawa, Ustaz Burhani lahir beranak di sini. Kenapa? Terus kita ngumpul di sini, kenapa? Apa sebabnya? Kenapa? Kalau bahasa guru kita Ki Haji Abdurrahman, kita dulu kalau dalam kajian kita tuh di alam arwah kita udah ketemu. Roh-roh itu kenal tuh, udah nyatu. Kemudian masuk nih ke badan. Lo lahir di Wonosobo, lo lahir di Jati Bening, lo lahir di Riau, lo lahir di Rawabacang. Ketika masuk ke punya badan, kita lupa lagi. Makanya ujlah itu kembali, kenali diri kita, sadari diri kita. Dan itu kita sadar, kita kenal lagi. Nah, iya, ternyata kita dulu pernah ketemu, cuman kita kagak sadar. Kenapa? Kita bawa badan, bukan roh kita yang hidup. Padahal yang bakal hidup selamanya Kang Roni roh. Badan mah bakal mati, ini yang disebut mati mah badan. Dan dari tanah balik ke tanah, gitu. Roh gak bakal mati. Meskipun kita tidur, roh tetap hidup. Roh gak pernah tidur. Makanya kadang mimpi, kadang mayat. Kadang-kadang kita merasa apa disebutnya tuh dalam istilah medsos dejavu. Nah, gue kayak pernah kemari. Nah iya, padahal roh kita emang udah pergi ke sono, cuman kita kagak sadar. Itulah makanya kita harus sadar dulu. Ya orang cuma tahu doang kagak sadar, ya nggak bakal. Ya kita bilangin juga orang kagak sadar. Orang lagi jatuh cinta nih, kayak Mas Eko. Mas Eko, mau ketemu lagi empuan yang lain. Denger dia, kagak budek lah. Kalau di sini lagi jatuh cinta, kayak kucing rasa coklat, gitu. Iya benar, kita lihat lah, itu empuan lah. Gitu apa kita lagi?
disuruh nyari yang bagusan lagi, kan begitu kata kita. Tapi kata yang udah demen karena memang hatinya cocok, dia nggak akan dengar kita. Makanya kita ketika udah disakitin, udah jauh, baru sadar, oh ternyata ini. Baru bener juga kata Ustaz Haki, ternyata begini. Nah, iya, maafin Kang, kemarin gue gak dengerin kata lu. Iya, udah nyebur. Iya, udah rugi banyak Bang Kaki. Jalan ke kafe, nonton bioskop, kan ruginya banyak gitu. Nah iya, tetap putus. Ya, kayak gitu. Masalah. Ya masing-masing kayak itu mah. Ya, tuh apa? Saya nggak mau jadi lagi ke situ dah. Ya, kemudian ketika kita pengen beruntung kata Allah dalam Quran, ya bersihin diri kita, bukan hanya harta kita, perut kita pun kita nggak tahu. Zaman sekolah Kang Ranto, kita makan bakwan 2, daerah atuh, hanya atuh. Berdua saya itu kan, udah masuk ke perut, kira-kira bagaimana? Nah, biasa memang lagu dicatat. Catat, makanya itu kita ingat kalau emang kalau dalam masih hidup ya kita temuin, minta redonya, kita bayar gitu. Kalau emang kalau ketemu ya udah sedekahin nih, amalin di masjid, niatin buat bayar bakwan dulu, itu nyuci dosa kita gitu. Itulah zakat, bayar dosa kita. Kenapa? Kita nggak tahu nih di badan kita banyak makanan haram yang tanpa sengaja dulu kita lakuin, kita udah lupa, masuk ke dalam. Inilah yang akhirnya badan itu jadi berat. Makanya kemudian nih dilanjutkan dalam ayat ini, qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih. Ketika badan kita udah suci, wa zakara rasma rabbih, kita akan ingat nama Tuhan kita. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Tersebut nih baru ketika udah suci, baru kalau disebut hati Allah. Kalau belum suci masih kotor, enggak. Kenapa? Makanya ada kalimat subhanallah. Allah tuh maha suci, kita kotor. Pengen ketemu yang suci, bersihin dulu diri kita. Kalau kita kotor, pengen ketemu yang suci, belum disuciin, mental, gak akan ketemu. Dalam Quran ayatnya wala talbisul haqqa bil batil, gak akan ketemu yang hak sama yang batil. Kayak minyak sama air dicampurin juga tetap aja Kang Ranto beda air sama minyak. Coba aja minum, gak enak. Kenapa? Isinya minyak sama air, gak jelas. Minyak kayak minyak buat goreng, air ya air. Kalau kita pengen suci, pengen bersih, pengen ketemu Allah, tersebut nama Allah dalam hati kita, Allah, Allah, ya Allah. Suci, ketemu pas sholat, baru sholat tuh nyambung. Makanya kalau bahasa guru kita Kiai Haji Abdul Rauf, kenapa kita sholat 5 waktu atau sholat Jumat itu bawaannya ogen, ogah sama segen, gitu. Bawaannya ogah aja. Kenapa? Ini karena kita kotor. Makanya perintah sholat itu ada ketika tahun ke-11 kenabian. Nabi Muhammad usia 51 tahun. Sebelumnya Nabi nanamin akidah, Nabi nanamin iman, keyakinan dulu. Kita enggak, dari kecil kita sholat. Karena sholat doang, dia itu sujud dia, ruku, baca hafal, tapi yang lu sembah siapa? Nggak kenal. Kenal nggak?
Ya kenal, kalau ditanya orang Islam, siapa Tuhan lu? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang memberi rizki? Allah. Kenal. Agak begitu ya. Nah iya, kenal itu nih. Kenal saya Nahrawi, tahu Nahrawi lagi begini, lagi rapi, bang kaki. Oh lagi kecil ya beri belanja, kita lagi ngopi, Mas Eko kan gitu. Lah ya kenal, tahu Nahrawi bagaimana, sifat saya gimana, kan tahu. Kebaikan saya tahu, kan itu kita tahu Allah dari mana. Kenal apa kagak? Banyak yang ngaku kenal, ngaku, namanya orang ngaku. Ada orang yang ngaku dia guru, saya nyengir, salah nyengir, dia kenal. Saya kenal, tahu siapa itu orang, gua gak kenal. Itu manggil sih, enggak kenal. Nah itu makanya kita kudu kenal dulu. Nah dalam ajaran tasawuf itu kenali diri kita dulu, Mas Wawan. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kenali diri kita nih, apa unsurnya? Binturah, tanah, apalagi air. 70% badan kita isinya air. Kemudian ada apa lagi? Ada napas nih, udara, angin. Kemudian ada apa? Ada nafsu, keinginan tuh. Itu yang api, unsurnya. Bang kaki, kebanyakan kita di orang di jalanan loh. Dalam api, senggol dikit kan. Mobil berhenti dikit. Udah mat lazim musafir ini panjang banget itu. Iya, cuma berhenti bentar doang. Kenapa? Galak-galak banget. Dia lihat orang Indonesia dalamannya api. Panas kita dekat dia, nggak betah. Dia marah, gampang marah. Ya harus adem. Itulah Islam. Ya air butuh api. Kita masak jadi kopi, bakterinya mati itu. Ya kita butuh, namanya manusia, kita butuh api, Bang Dona. Tapi api ini ada kadarnya. Jangan terlalu besar, angus. Habis tuh air. Sisa api, airnya kanci, bolong kan gitu ya. Coba aja masak air, diangkat-angkat, air habis, kancinya bolong, betul nggak? Lah iya, apa kalau di dalam kartun Nasrani apa tuh ada? Avatar dalam avatar, eng dalam eng. Lah iya, itu unsur kita, ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur udara, ada unsur air. Dan kita paling butuh sama air. Tanah butuh air, karena kalau gak kesiram air kering. Makanya jangan hina hujan. Kalau hujan turun jangan bilang gak hujan. Giliran panas, gak panas kalau hujan-hujan. Itu manusia yang mengeluh mulu. Dikasih panas, mengeluh, gak mau pulang hujan. Gitu, itu kan berarti kata Allah, enggak, gua mau turunin, apa lo manusia mau melawan gua? Ayo, enggak boleh, jangan, gitu, jangan melawan Tuhan, kita hamba, udah banyak dosa. Nah iya, makanya hujan, alhamdulillah hujan, ya udah, banyak makhluk Allah, tanah yang butuh air, karena air itu sumber daya alam yang kagak bisa diperbarui. Iya, nggak ada yang bisa bikin air. Seandainya nih duit semua banyak, air habis kekeringan. Ayo, tinggal segelas, berebutan nggak orang? Rebut, inilah air, sumber kehidupan. Kita sehari nggak minum, mati kita. 2 hari nggak minum, 3 hari mati. Ya kalau makan kita masih bisa nahan, tapi kalau udah gak minum itu tanah. Makanya kita butuh air. Nah air itu kembali, air kita bersih apa kotor, Kang Ranto? Ya kalau dulu bahasa saya tuh mondok di Jombang, ya, ilmu yang gak manfaat tuh ibarat air comberan.
Ya diminum sih, dipaksa minum kan kotor. Orang jelek, Mas Roni. Air comberan diminum. Jadi jelek. Ya makanya ayo itu jadi air bersih, apa disebutnya air suci, mensucikan yang lebih dari 2 kolah. Kalau air kurang dari 2 kolah kena najis, ya najis, kotor. Nah, makanya kita ayo dengan zakat itu kita membersihkan diri kita. Makanya ketika kita di hati membersihkan mata kita, telinga kita, perut kita, hati kita, nafsu kita kendaliin, maka kita akan ingat sama Allah. Wa zakaros marot bihi fasolah. Makanya ingat menyebut beda. Orang cuma nyebut doang. Orang Islam nyebut Allahu Akbar, nyebut Subhanallah, nyebut Alhamdulillah. Ingat ada Ustaz Burhani, ingat jawabannya nih Haji Muhammad Dagor. Lagi hati aja dia ingat, masuk kepikiran tentang bapak gua dulu ya baik banget ya. Ingat tuh, nggak perlu nyebut mulutnya, karena ingat. Kita pun ingat Allah, ya ingat bukan mulut, hati bicaranya. Ketika hati kita ingat Allah, kita sholat, sholatnya benar. Kalau kita sholat kagak ingat Allah, ya udah. Nah, kalau bahasa guru kita Kiai Abdul Rauf, kalau kita sholatnya benar, wudunya, diri kita suciin ya dari penyakit-penyakit hati dan semua kondisi, kendaliin nafsu kita. Kemudian ketika kita sholat takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain kecil. Itu benar, badan kita akan enteng. Makanya ketika kita nanti ngirup udara Mas Wawan, enteng badan. Kalau bahasa Kiai Haji Abdul Rauf, Ustaz Dona, mau kemana kita? Mau ke Riau. Nih dari Bekasi mau ke Surabaya, bukan 5 menit Mas Wawan. Ya kata orang, maaf gila lu, gak mungkin, gak percaya lah. Para wali dulu gimana Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, di Cirebon, sama di Ampel. Kenapa dia bisa ngobrol? Kan ada HP. Ini dalam Al-Quran apa? Kalau kita memang sholatnya benar, kita sholat Allahu Akbar, pengen ke Mekah depan Ka'bah, nyampe izin Allah bisa. Jangan kita suciin diri kita dulu. Jangan emang dia siapa? Emang dia wali? Ya, siapapun umat Islam bisa jadi wali. Orang ayat Qur'annya nih, Ustaz Qur'an yang nggak bisa jadi wali, bisa. Ayat Qur'annya udah jelas, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Sesungguhnya aulia itu jamak kalimatnya, para wali Allah, kekasih Allah. Mas Roni bengkel bisa jadi wali Allah. Kuncinya cuma 2, la khaufun, gak takut, walahum yahzanun, gak sedih. Ini yang kita kaji dalam kajian kita Ma'rifat tiap bulan. Kita saling ingetin, termasuk saya. Jangan kita mau ada wali ono, soal salaman, lah ente bisa jadi wali. Ngapain jadi mikirin ke sono? Jauh-jauh lagi. Iyalah kita bisa, Qur'annya ayatnya ada. Ini apa hari kiamat? Kenapa kita gak praktekin? Itu karena kita kagak yakin. Gila apa? Mungkin siapa? Mas Wawan, mungkin tiap hari kerja. Terus mempancing burung, naik burung dia wali dari mana? Wali murid. Gitu. Itu orang kagak nyampe ilmunya. Praktekin aja, buktiin. Semua punya hak yang namanya orang Islam ngucapin 2 kalimat syahadat, berhak ayat Quran. Tinggal dipraktekin, diyakinin.
Kalau ragu mah sampai kapan juga. Ini gue dagang kagak? Dagang kagak? Dagang enggak? Ya kayaknya sepi, ya udah sepi. Lah ragu. Tapi kalau kita praktekin ayat Quran bisa yakinin. Jangan takut. Kalau kita takut mulu, takut lagi, sedih lagi, hilang. Ya takut lagi, ya begini takut, orang takut, kagak punya duit takut. Bagaimana bisa nyampe ke sono? Sama Allah cuek, kagak takut. Ini kita kagak sadar, makanya ketika kita membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, kemudian kita ingat kepada Tuhan kita Allah, kemudian kita sholat, sujud, takbir, ruku, ya idal, kemudian di dalam hati kita ingat nama Allah, entar lahirnya dari hasil sholat kita, itulah yang disebut nanti takwa. Buah dari takwa itulah nanti akhlak. Dalam realitanya itu kan disebutnya adab. Makanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang cuma punya ilmu doang, kagak punya adab, kagak kepake. Tapi orang kalau punya adab sama ulama, sama Nabi Muhammad, sama Tuhannya Allah, kita sadar adab kita sebagai hamba. Jangan maksa Tuhan. Ya doa, kadang-kadang tuh sholat duha, Allahumma in kana rizqi bis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, rezeki duit saya yang di langit turunin, yang di bumi keluarin. Wah, emang lu siapa? Kalau wali guru. Lah kita siapa? Lu dosa banyak. Kita kalau orang kaya Mas Gunawan, Pak, saya minta duit 1 juta, saya minta kopi. Wah, yang ada dibagi apa diusir? Jujur aja, yang manusia aja bang pakai begitu. Apalagi sama Allah, adabnya di mana? Ya kita sebagai hamba yang banyak dosa, yang sering lupa, menjauh hati kita darinya. Aku udah tobat, pulang mandi, tobat, banyak dosa. Udah. Karena ketika kita sadar, nyuciin diri kita, batin kita, sebut nama Allah, Allah, ya Allah, wiritan kita. Kita sholat, baru Mas Wawan enteng. Yang namanya orang hidup semua punya masalah. Yang masalah ini belum kelar, datang lagi masalah baru. Masalah baru belum kelar, datang lagi masalah baru. Ya ini, makanya kalau kita kagak kenal Tuhan, ya udah, gak kenal Allah, udah musuh terus. Ya akhirnya enggak kelar-kelar. Ya makanya malam hari ini saya terima kasih nih udah pada bisa hadir Guru Teguh, Sadona, Bang Paki dari jauh, ujung aspal PLN bisa hadir kemarin. Ya, Mas Eko dari Sumarekon, Kang Ranto dengan kesibukannya bisa hadir. Saya terima kasih. Inilah saudara kita nih. Kita Mas Wawan satu rombongan. Ibarat orang kita satu bis. Tujuan kemana? Ya ke Banten. Bisnya sama, ada makanannya, makan bareng kemana? Iya bisa sih dia tujuan ke Banten, umumnya nggak bareng bisa sama kita. Ayo, ada makanannya. Kagak, kalau tidak bis, beda rombongan, kan gitu. Bisa aja dia mogok, bis kita kagak, kan gitu. Bisa nggak? Nah ini kalau kita berjamaah. Yang namanya berjamaah kenal, yang namanya berjamaah peduli. Makanya saya diingetin Mbak Miro, kenapa nih Mas Ali ya nggak hadir? Nih ada apa? Sakit, apalagi ada masalah, apalagi susah, itu bukan berarti yang datang saya nggak peduli. Justru ketika ada satu orang yang nggak ada, kemana ini dia?
Apa marah sama saya? Apa saya salah ucap? Itu Nabi begitu. Kenapa salaba dicari? Kemana nih salaba? Biasanya ngumpul kalau nggak ada. Ternyata kan kambingnya kebanyakan dia kan. Begitu. Nah iya, makanya kita juga sebagai guru begitu, dari dunia sampai akhirat, dan kita saling nyari. Kita komitmen nih dari dunia, inilah kita berjamaah. Yang namanya berjamaah, bareng-bareng, peduli, sayang. Enggak, kita saling doain, saling nolong. Bukan hanya di dunia. Apa ke sono Mas Eko? Di dunia iya, kita makan bareng, kemudian ngopi bareng, seneng bareng. Itu dari dunia. Kalau di dunia aja nggak peduli sama kita, di sono nggak akan peduli. Ya berarti itu bukan milik kita Bang Paki. Ente kejar, emang bukan rezeki mah. Amsyong lah, coba aja kejar. Di sono kali, Bang Dona, ntar di sono kali kita dapat duit 1 juta, coba aja kejar. Lah, kosong ini kagak dapat apa-apa. Rugi bensin, rugi waktu, gak ada duitnya ternyata. Nah itulah makanya yang kita cari kadang-kadang salah. Makanya dalam kajian kita makrifat, Kang Ranto, salah satu cara kita biar dapetin duit, dapetin rezeki, takwa. Ayatnya udah jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar, solusi, wa yarzuqhu min haitsu, rezekinya, duitnya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takwa, tapi tetap yang namanya kita ada hawa nafsu, keinginan, punya akal, kasih nolak. Kasih nolak dari mana? Ngopi doang dapat duit, lah saya ngopi doang. Nah itu kita buktiin. Ya, makanya pengajian kita di sini kita nanemin keyakinan. Yang kedua lagi kita pengen selamat nanti. Yang ketiga, ya mudah-mudahan yang hadir di sini Allah cinta sama kita, Kang Ranto. Allah sayang sama kita. Kalau yang punya dunia, yang punya langit dan seisinya, lillahi ma bisamawati wa ma fil ard, Ustaz Burhani sayang sama kita, kenal sama kita, aman kita. Dan kita meninggal dunia, itu kayak di antara kuburan langsung masuk surga. Pengen nggak kita begitu? Pengen. Ayo kita sama-sama, semua bisa. Ayatnya ada, nabinya ada, Qurannya ada. Kita kumpul berjamaah, ya kita buktiin dah. Makanya mudah-mudahan nih, ya sedikit apa yang saya sampaikan. Jam berapa? 10 dah. Ya, orang dikit. Ya, mohon maaf nih kalau terlalu lama. Ya mungkin kalau yang lain dianggapnya saya narawi mah atau punya ilmu, narawi atau bisa ngaji, ya udah, itu ya anggapan mereka, ya silakan. Tapi ntar kita buktiin aja, yang selamat gua perlu. Ya, ntar alaihissallahu bi'ahkamil, Allah hakim yang paling adil, Mas Wawan. Bahagia kita jujur, dituduh pembohong, tetap jujur. Kita baik, dituduh jahat, tetap baik. Jangan berubah. Kan Allah yang buktiin. Itu kan kita tetap istiqomah. Kita kan tetap baik, Bang Paki. Makin orang jahat. Itu makanya ketika kita sadar kita dari Allah, ruh kita dari Allah, akan balik sama Allah. Ayo bersihin diri kita. Kalau bahasa di kitab Imam Ghazali, jihadun nafsi. Ayo lawan nih, jihad, lawan diri kita sendiri. Karena musuh terbesar itu, Ustaz Dona, bukan di luar, di dalam. Ini berantem mulut tiap hari. Jangan ngaji,
dingin-dingin ngapain, rawi lu dengerin. Jangan ngaji ngapain sih, jangan bagi duit, ini udah, jangan pakai enteng apa-apa udah. Iya udah itu Pak Kanto, ini tuh emang setan, godain kita. Ya akhirnya itu kita ogah, kemudian males di rumah aja, lah itu giliran butuh aja nyari. Itu kan saudara Mas Eko, butuh apa kita nyari. Duit kita diambil, makanan kita mau diambil nasawan. Peduli sama ente, kagak. Ente sakit, ente mati, ente dijoprak di kasur, ditengokin, kagak. Peduli. Makanya jangan teman begitu cukup kenal aja udah, itu nggak nyampe ke sono. Kenapa? Ntar ketika ente udah sakit baru tahu rasanya. Narowi bisa ngomong begini, saya tahu rasanya. Saya udah kelar dengan hidup saya. Narowi, saya mah nyengir udah. Saya mau disebut, mau dikatain tai ya. Saya marah, ada sih nggak marah. Ya. Mau disumpahin dia marah, emang saya marah? Enggak, silakan. Lanjut. Ya udah, kita punya Allah. Itu buktiin Allah Maha Besar. Kita yakin Mas Wawan, Mas Eko, Allah Maha Besar. Ente sabar, ente yakin ada Allah, ente sembah, sujud, dengar apa nangis, keluar air mata, sedikit lagi doa kita dikabulin. Ya kita jangan takut mulu, takut kayak agak punya Tuhan. Karena Tuhannya itu duit lagi, duit mulu dibesarin. Kita kadang-kadang kayak masalahnya teori kapitalis, nyari keuntungan. Islam itu bukan nyari untung rugi, itu dagang. Islam enggak nyari untung. Islam hubungan kasih sayang, hubungan cinta kasih. Kita sayang sama yang peduli sama kita. Lu peduli, gua peduli. Lu gak peduli, jangan harap kepedulian dari gua. Quran. Orang kagak peduli kita peduliin. Jangan. Yang peduli sama kita, yang saudara kita, yang bakal nolong kita, itulah kita jaga. Ya, maka jangan sampai nanti ketika kita meninggal dunia, udah mati aja. Makanya orang-orang yang mencintai dengan hatinya itu akan tetap hidup Mas Eko. Tapi orang-orang yang cuma cinta pakai mata doang, Mas Wawan pasti ingat ayahnya, ucapannya, perilakunya, sosoknya, wajahnya, ingat dia. Orang lain boleh gak ingat, kenapa? Gak kenal, gak ketemu, gak denger. Tapi yang ketemu akan ingat, akan keluar tuh doa-doanya, ucapannya, kakehannya. Kalau sempat diarahin kuburnya, itu orang-orang yang cinta di hatinya. Kalau di mata mah iya lagi ketemu, giliran mati, mana? Ya mama udah gak ada. Udah, orang udah mati, nggak takut lagi, nggak inget lagi. Nah, udah mati, udah jadi tanah. Orang udah sibuk dengan kesibukannya. Orangnya jangan sampai nanti ada yang muda-muda, ada yang lanjutin, ada yang nerusin. Nah, itu kita saling tersambung karena kita terus sampai ke Syekh Muhammad Saman, sampai ke sahabat, ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita disayang oleh Allah, diberkahi kehidupan kita oleh Allah, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridhanillah wa li syafaati Rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah Inadisiha salama afiyah baraka sa'ada rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim. Sallallahu lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna wa amitna bi tariqatihim fatihim min al-fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan pembacaan wirid kita. Ya, jadi kalau ngaji buat makanan akal kita biar sehat. Nah, wirid ini buat batin kita. Yang mau baca, yang kagak baca, kagak yakin udah percuma jadi baca. Diam aja. Ya.